Selamat sore teman-teman. Kita akan menajamkan ini ya teman-teman ya, menajamkan pisaunya. Karena sore ini kita akan melakukan okulasi ya teman-teman, terhadap kita punya seedling ya teman-teman ya. Punya batang bawah, alpukat sama mangga. Jadi sore ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan okulasi atau sambung pucuk ya teman-teman ya. Jadi biar ada manfaat dan ilmunya ketika teman-teman nonton video saya ya. Kalau ngasah seperti ini cukup satu arah ya teman-teman ya. Satu arah itu kalau ke belakang seperti ini cuma satu ke belakang seperti ini teman-teman. Nggak boleh dibuat seperti ini ya, jadi cuma ke belakang. Nah kalau di video terlihat seperti diginikan karena memang udah terbiasa. Tapi intinya cuma kalau ngasah itu ya cuma seperti ini saja teman-teman. Jadi satu arah ya, nggak boleh dua arah seperti ini. Ini kita ambil ke belakang dan ini kita balik, dibasahi ya teman-teman ya. Ini batunya dibasahi. Ini bela-bela ini saya copot dari tatanannya ya, ini batunya ini teman-teman, karena mau dibuat konten ya, biar teman-teman yang datang di channel saya di video Juragan Jambu mendapatkan ilmu ya teman-teman ya. Nah seperti ini udah tajam teman-teman. Ini udah cukup untuk kita lakukan sambung okulasi. Kelihatan ya teman-teman ya, karena kita sendirian jadi nggak bisa mendekatkan kameranya teman-teman, tapi teman-teman pasti paham lah ya. Jadi sebelum melakukan okulasi seperti ini teman-teman, kita harus menyiapkan entres dulu. Entres ini adalah apa namanya, cabang ya atau pucuk-pucuk dari tanaman yang kita kehendaki untuk kita perbanyak teman-teman. Kalau ini adalah entres dari alpukat SAP034 ya teman-teman. Jadi kita hilangkan daunnya. Kalau teman-teman tanya itu untuk penyambungan seperti ini, okulasi ini mau yang baik itu pagi, sore atau siang gitu, sebenarnya bebas teman-teman. Apalagi jika teman-teman punya apa namanya, punya paranet ya, untuk peneduh itu malah bagus teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, ada tamu teman-teman. Mohon maaf ya, ada tamu barusan teman-teman. Ada tamu yang beli bibit, jadi ya alhamdulillah teman-teman. Tadi dari mana? Oh dari entres ya teman-teman ya. Ini entres yang kita butuhkan, entres ya teman-teman. Terus pisau, terus plastik untuk ngikat ya. Ini pakai plastik okulasi teman-teman. Yang seperti ini atau model seperti ini juga sama saja teman-teman, sesuai seleranya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya pisau yang seperti ini, pakai silet juga nggak apa-apa teman-teman. Dan tentunya ya plastik untuk sungkup ya teman-teman ya, karena kan kita akan memakai metode sungkup saja teman-teman. Dan yang nggak kalah penting ini teman-teman, ini batang bawahnya. Kalau bisa ya yang ada daunnya seperti ini teman-teman, kalau untuk apa namanya, untuk sambungan ya. Kalau masalah ketinggian bebas teman-teman, cuman kalau di tempat saya itu biasanya saya untuk ketinggiannya itu sekitar 50 cm baru saya okulasi teman-teman. Saya potong setelah 50 cm. Dan ini kayaknya belum 50 ya teman-teman ya, ini 40 cm-an. Dan karena istilahnya sekarang itu banyak yang minta yang untuk sambungan pendek ya, kita buatkan yang pendek teman-teman ya, rentang 30 cm sampai 35 cm itu udah bisa kita lakukan okulasi. Cuman sebenarnya kalau kita paham di lahan ya teman-teman ya,
Minimal tuh kalau saya ya 50 cm teman-teman, karena mempertimbangkan banyak hal. Seperti pohon itu kan ya butuh percabangan pertama itu ya di atas 50 cm teman-teman. Kalau terlalu pendek ya nanti takutnya cabangnya itu kena cipratan air hujan ya teman-teman, itu juga akan menimbulkan banyak penyakit. Jadi kalau saya ya lebih suka untuk 50 cm baru saya okulasi teman-teman. Kalau untuk teman-teman pemula ya, misalnya yang mau belajar okulasi di rumah, itu usahakan untuk memilih entres itu di sore hari saja teman-teman. Jadi tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi daripada kita okulasi pagi ya, karena biasanya kan ya juga ada penguapan ya teman-teman ya, kalau apa namanya, kalau di pagi hari. Jadi ini kita buat sekitar 35 cm teman-teman. Teman-teman bebas ya mau pakai satu mata seperti ini atau dua mata atau tiga mata, bebas teman-teman. Kalau saya rata-rata cuma memakai satu ya teman-teman ya, cuman karena ini untuk kebutuhan konten, untuk kebutuhan video ya kita buat dua mata ya teman-teman ya. Karena kalau untuk satu mata itu ya itu kan butuh jam terbang ya teman-teman ya. Kalau yang masih pemula-pemula itu akan kesulitan untuk memakai yang satu mata. Jadi karena ini untuk kebutuhan video ya kita buat dua mata biar bisa diikuti ya sama teman-teman ya. Sisipannya seperti ini, usahakan lurus. Yang penting lurus ya teman-teman ya. Walaupun nggak bagus sayatannya, yang penting lurus itu udah pasti berhasil teman-teman. Terus ini batang bawahnya ini teman-teman, ini kita belah ya menggunakan pisau teman-teman. Lalu kita masukkan ya. Nah, jika udah seperti ini teman-teman, ini kan udah presisi. Jadi ini udah aman dan bisa lanjut kita untuk ikat ya teman-teman. Semoga terlihat ya dari sana ya teman-teman ya, karena nggak ada yang bantu untuk megangin. Tripod saya yang panjang itu juga dipinjam sama teman saya. Jadi tripod yang tinggi itu dipinjam ya sama teman saya, belum dikembalikan sampai sekarang. Jadi itu mah adanya ini tripod yang pendek. Jadi ya nggak bisa dari jarak dekat ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga teman-teman bisa memahami. Lalu kita ikat ya teman-teman, usahakan ini bener-bener rapat yang ininya teman-teman. Seperti ini udah rapat teman-teman. Setelah dirasa ininya udah rapat teman-teman, kita kasih sungkup. Sungkupnya bisa dari plastik es atau plastik minuman boleh teman-teman, pokoknya yang kecil-kecil saja. Tujuan dari sungkup ini untuk menghindari penguapan ya teman-teman ya, biar entresnya ini nggak kering. Karena kalau entresnya kering ya berbahaya teman-teman, karena kita tidak memakai paranet teman-teman, kita langsung kita teduhkan di sekitar rumah saja ya. Ini kita ikat ya teman-teman, bawahnya ini harus kita ikat. Kalau nggak kita ikat ya gagal teman-teman. Jadi harus diikat. Ikatnya boleh pakai rafia boleh, atau pakai itu loh teman-teman, talinya untuk makanan itu kan ada ya teman-teman ya, yang warna kuning itu loh teman-teman, yang warna kuning warna merah seperti ini, yang buat ikat jajan-jajan madu mongso itu loh teman-teman. Nah pakai ini bagus banget untuk ngikat seperti ini teman-teman. Untuk yang kedua teman-teman, kita pakai yang ini aja.
Yang ini agak tinggi ya. Ini berapa senti teman-teman? 20, 40. Nah ini saya suka yang seperti ini teman-teman. Agak tinggi seperti ini saya suka. Karena pengalaman di lahan ya teman-teman. Kalau di lahan itu nanti apa namanya, nggak tinggi, biasanya itu gampang, batang bawahnya itu gampang terkena cipratan dari air hujan teman-teman. Karena air hujan itu kalau nyiprati kan ya ada banyak bakteri ya teman-teman ya. Jadi itu juga berbahaya untuk tanaman juga teman-teman. Cuman kalau teman-teman suka yang pendek ya nggak apa-apa, itu selera ya teman-teman ya. Cuman kalau saya karena pengalaman di lahan ya teman-teman, itu makanya saya share seperti itu. Nah ini kita pakai 2 mata. Semoga terlihat ya dari sana teman-teman ya. Pasti terlihat lah. Udah lama sekali saya tidak melakukan okulasi teman-teman. Karena kan ya untuk pembuatan bibitan udah saya minta tolong ke saudara saya ya teman-teman. Karena saya lebih fokus di urusan penjualan teman-teman. Tapi kalau nyambung seperti ini ya dulu ya teman-teman ya, waktu masih awal-awal merintis usaha ini ya, walaupun 1000-2000 gitu ya saya kerjakan sendiri teman-teman kalau okulasi. Sekarang udah lama sekali nggak melakukan okulasi. Nah setelah kita tali secara rapat seperti ini tadi teman-teman, kita ikat, kita kasih sungkup ya, jangan lupa disungkup ya teman-teman. Terus kita tali bawahnya teman-teman. Ini sore-sore sambil kita nunggu maghrib ya teman-teman, kita buat okulasi seperti ini ya sambil nunggu maghrib teman-teman. Kita juga punya stok bibit kan kalau seperti ini. Ini semuanya adalah batang bawah janda teman-teman, jadi bekas-bekas yang kita sambung dan gagal, terus kita perbaiki lagi, kita pupuk, udah sehat baru kita sambung ya teman-teman ya, kita buat okulasi lagi. Ya ini berapa senti teman-teman? 20, 40. Nah, kita bisa pakai 50 teman-teman. Karena kalau saya itu memang standarnya 50 teman-teman, karena saya suka memakai yang 50 cm. Tapi ya selera ya, kadang yang beli di tempat saya itu ya kadang minta yang pendek, kadang minta yang 25 cm, 30 cm, kadang 35. Ya itu kan selera orang ya, kalau mau kita kasih masukan ya kita kasih masukan untuk tanam yang sambungan agak tinggi saja kalau untuk alpukat ya teman-teman ya. Karena kita udah bikin bednya dan kita udah tanam ya teman-teman, dan kita udah tahu perkembangannya di lahan. Dan kenapa kok harus disambung tinggi, kenapa harus disambung pendek, itu kan ya kita melihat kontur tanahnya juga teman-teman, lokasinya di mana, itu kan ya harus kita pertimbangkan teman-teman.
Sudah lama sekali teman-teman saya nggak melakukan sambung pucuk seperti ini. Karena saya sibuk kirim ya teman-teman ya. Sibuk kadang ke customer, kadang kita kunjungan ke kebun juga ya, untuk apa namanya, yang udah tanam, yang beli bibit di tempat kita, itu kan kita juga perlu membina hubungan ya teman-teman ya. Jadi kita berkunjung ke kebunnya, kita kasih masukan, kita sharing-sharing. Jadi saya sekarang lebih sibuk untuk seperti itu teman-teman. Jadi kalau masalah membuat bibit ya, ada saudara yang saya minta tolong untuk membuat, dan kita kerjasama ya teman-teman ya. Jadi enggak semuanya saya kerjakan sendirian. Kalau saya kerjakan sendirian nanti saya nggak bisa keluar ya, nggak bisa berkunjung ke rumah customer kita teman-teman. Nah ini sisa 2 teman-teman, tapi ini kayaknya nggak sehat yang ini nggak usah kita sambung lah teman-teman. Yang ini biar sehat dulu ya, cukuplah dapat 3 saja teman-teman, untuk peraga saja pada teman-teman, biar ada ilmunya ya, biar ada hal yang kita bagi ketika teman-teman menonton video ini. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing saja ya teman-teman ya. Sekarang kita ngobrol saja ya teman-teman ya. Ini pasti sesi yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman saya ya. Sama Novia Habab, sama Pangaras, ini pasti sesi yang paling ditunggu ya. Sama Mbak Najwa. Jadi okulasi teman-teman ya. Okulasi itu, pengertian okulasi itu adalah penyambungan teman-teman. Istilahnya kita membuat bibit dengan pucuknya, atasnya itu dari pohon yang sudah berbuah teman-teman. Atau walaupun belum berbuah nggak apa-apa teman-teman, tapi teman-teman harus paham bahwa pohon itu sesuai dengan yang teman-teman kehendaki. Misalnya kita kepingin alpukat yang ukurannya gede, ukurannya jumbo, dan rasanya enak ya, kita harus tahu dulu buah dari indukan yang akan kita buat untuk perbanyak bibit ya teman-teman. Kalau kita nggak tahu indukannya gimana, terus kita perbanyak buat bibit ya kan konyol, nanti jadinya kan ya tidak seperti bibit yang kita inginkan teman-teman. Karena ada lagunya itu ya, dari Chrisye ya, apa ya, seperti yang kau minta kalau nggak salah judulnya teman-teman ya. Jangan nyanyi teman-teman, nanti ngantuk teman-teman. Nanti seperti di video kemarin kan, jadi saya malah menyanyi-nyanyi ya teman-teman. Sebentar, merokok dulu teman-teman. Sabar, durasinya agak dipanjangin dikit ya. Sabar. Orang sabar itu bokongnya jembar teman-teman. Jadi seperti Mbak Maya Anjani itu kan bokongnya jembar teman-teman. Kalau joget itu kan dari mana tadi? Oh ya, okulasi ya. Kalau pengertian okulasi teman-teman sudah saya jelaskan ya. Okulasi itu tekniknya ada banyak teman-teman. Ada yang dibelah seperti saya itu kan tadi namanya belah tengah teman-teman. Dibelah dengan pisau di tengah-tengahnya teman-teman. Jadi seperti ini, misal di batang bawah ini kita belah seperti ini ya. Jadi rambutnya. Ini keinget Pangaras terus ini kan, karena rambutnya Pangaras tuh pihak tengah seperti ini ya. Kita belah ya, ininya kita belah seperti ini, namanya sambung pucuk teman-teman istilahnya, karena kita menyambung dari pucuk ya. Nah ada yang kita seset dari samping seperti ini teman-teman, seret seperti ini namanya sambung kipas atau sambung samping ya teman-teman. Atau kita menggunakan mata ya teman-teman ya, mata itu seperti ini teman-teman. Ini kok nggak ada matanya ini. Oh ini aja teman-teman. Nah misal di ketiak daun ini ada matanya teman-teman. Ini bayangkan saja ini ada matanya teman-teman. Terus kita ambil, kita kupas sedikit ya, terus kita tempelkan, itu namanya okulasi teman-teman, atau tempel ya, tempel mata istilahnya. Jadi ada tiga teknik yang dipakai dari seorang pembibit.
yang lazim dilakukan di dimanapun pembuat bibit ya. Sambung pucuk, sambung sisip, sambung kipas, dan apa namanya, sambung mata 4 ya temen ya. Sorry kok 3, 4 ada 4 yang lazim digunakan oleh semua teman-teman pembibit. Tapi kalau saya lazimnya cuma 3 teman-teman. Jadi sambung pucuk, sambung kipas, sama tempel mata teman-teman. Kalau tempel mata itu biasanya untuk mangga teman-teman, untuk lengkeng itu karena biar apa namanya, biar lebih rapi gitu ya. Untuk durian juga kadang kita ambil mata ya, kita ambil matanya. Cuman kalau untuk alpukat yang lazim di sini ya sambung pucuk ya teman-teman. Terus kita bahas apa lagi teman-teman? Oh ya, saya mau cerita-cerita saja ya. Pagi tadi itu saya kan kirim bibit ya ke beberapa pelanggan gitu kan. Ada beberapa pelanggan yang tanya-tanya seperti, Pak, bibit alpukatnya itu jenisnya apa saja kan, bilang gitu ya. Kalau alpukat yang jumbo gede itu ada nggak Pak, yang beratnya sampai 1 kilo seperti itu? Saya bilang ya ada, seperti aligator, markus, pameling, terus apa namanya, peluang, itu kan udah lebih dari sekiloan teman-teman rata-rata buahnya. Sap 034 dan lain sebagainya. Nah beliau itu karena dekat ya dengan tempat tinggal saya ajak ke rumah teman-teman. Ke rumah saja Pak untuk melihat-lihat apa namanya, melihat pohon, saya bilang gitu ya. Daripada kita ngobrol di jalan kan nggak enak seperti itu. Terus beliau itu datang ke sini teman-teman. Dan beliau tahu di tempat saya ada yang lagi berbuah teman-teman. Dan buahnya lumayan lebat, jadi beliau kepingin yang jenis itu. Tadi tanam aligator teman-teman. Dan setelah beli aligator, sampai di rumahnya itu dikomplain sama anaknya teman-teman. Karena anaknya kan tanya, beli di mana kan, bilangnya gitu. Beli di Turen Tabulampot dan seperti itu kan, karena lihat yang di akun satunya teman-teman yang di Turen Tabulampot itu ya. Terus anaknya itu kan apa namanya, masih muda, masih SMP itu teman-teman. Terus ya mungkin kepo ya, lihat-lihat di Turen Tabulampot itu kan ada review buahnya ya. Alpukat aligator, alpukat Mickey, alpukat Sap 034, Botu 7 itu kan dilihat ya semua, di review buahnya dilihat. Setelah bapaknya beli aligator, dan saya beberapa itu yang mungkin menarik minat dari si anaknya adalah Sap 034 ya teman-teman ya. Yang jenis yang agak lonjong itu loh teman-teman. Jadi anaknya tadi itu beli yang Sap 034 ke sini, ditukar gitu bibitnya, ditukar, Pak tukar boleh nggak yang aligator ini dengan Sap 034? Saya bilang ya nggak apa-apa, kalau mau nukar ya monggo gitu loh, monggo nggak apa-apa. Setelah beli itu tadi terus ditanam ya teman-teman ya. Dan tetangganya itu ada tetangganya dari yang beli di tempat saya ini tanya gitu, beli di mana? Beli di Turen Tabulampot seperti itu ya. Terus tetangganya kan kepo juga ya, lihat-lihat di YouTube juga ya teman-teman ya. Di YouTube saya itu dilihati, dikepo-kepoin. Terus kesini teman-teman, kesini lagi. Yang beli pertama tadi sama tetangganya, beli lagi alpukat Sap 034 karena udah tahu review buahnya, bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Melihat di video saya itu jadi kepingin itu ya, tertarik ya. Makanya penting sekali, kenapa saya bercerita seperti ini, penting sekali untuk teman-teman yang mempunyai usaha itu untuk membuat channel YouTube teman-teman. Jadi sangat membantu. Jadi kita nggak perlu untuk menjelaskan lagi banyak lebar ya, nggak perlu menjelaskan panjang lebar, karena ya tinggal kasih link videonya aja kan udah pasti ditonton kan ya, kalau anak-anak sekarang itu. Jadi ya sangat sangat menunjang penjualan teman-teman. Yang pertama tadi bapaknya itu kan beli aligator 2 teman-teman, 2 biji. Terus karena anaknya tahu Sap 034 itu ditukarkan teman-teman, dan langsung beli 10 teman-teman. Ditukar yang 2 dan tambah lagi 8, jadi totalnya 10 teman-teman. Nah harganya kan variatif, mulai 50, 75 dan 100 harga dari bibit alpukat Sap 034. Tadi yang pertama itu beli yang harga 75.000 teman-teman. Jadi kalau beli 10 kan 750.000 teman-teman. Nah itu udah pagi tadi udah dapat rezeki 750.000 teman-teman dari bibit itu. Terus dari tetangganya tadi juga beli 5 teman-teman.
sorry, beli 5 tapi yang sub 034 nya cuma 2, sisanya aligator ya teman-teman ya. Aligatornya harga 30-an. Jadi mendapat 150 sama 90, 140 ya teman-teman ya. Jadi pagi tadi itu udah dapat 800 lebih teman-teman. Dari mana ya? Dari YouTube ini teman-teman. Dari channel YouTube yang kita buat seperti ini. Nah itu kan rezeki ya teman-teman ya. Kalau kita usaha terus kita kembangkan dengan membuat channel seperti ini ya bagus sekali teman-teman. Jadi kita punya sarana promo untuk untuk berjualan. Mohon maaf ya karena saya bercerita tentang nominal angka ya teman-teman ya, bukan bermaksud untuk sombong-sombongan ya teman-teman ya. Maksud saya itu bercerita seperti itu biar teman-teman bersemangat gitu loh teman-teman, bersemangat untuk ngonten, bersemangat untuk berkarya di YouTube. Ya sebenarnya kalau nggak YouTube saja ya teman-teman, mau pakai Toktik, mau pakai BookBook juga nggak apa-apa teman-teman, mau pakai yang lain juga bebas lah, pakai WA juga ya nggak apa-apa. Cuman yang penting kita promo gitu loh teman-teman, karena sekarang udah nggak zamannya kalau kita nggak pakai media sosial ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami bahwa ini tidak pamer ya teman-teman ya. Kalau pamer ya nggak seperti itu teman-teman. Itu berbagi cerita, berbagi semangat pada teman-teman biar biar semangat untuk berkarya. Gitu saja ya teman-teman ya, jangan disalahartikan ya. Itu cerita pagi tadi ya. Jadi kita mendapatkan rezeki di pagi hari. Dan sore hari ini karena longgar, karena senggang ya kita buat konten lagi teman-teman dengan okulasi tadi, biar biar ada ilmu yang dibagi. Karena saya senang berbagi ilmu teman-teman. Kalau berbagi duit itu masih belum bisa teman-teman, karena saya juga masih membutuhkan duit yang banyak teman-teman. Jadi berbagi ilmu lah, siapa tahu berguna, nanti ilmunya ini bisa dipakai oleh teman-teman di rumah, nanti bisa bikin bibit sendiri. Kalau yang kepingin jualan bibit, kepingin berbisnis bibit, bisa okulasi dari video ini ya saya senang sekali teman-teman. Itu saya anggap sebagai sodako saya yang akan membantu saya nanti di kelak ya, setelah di hari akhir ya teman-teman ya. Amin. Ini kontennya kok kayak ceramah ya teman-teman ya. Kayak ceramah pengajian ya. Padahal itu yang ustadz itu kan Bang Aras ya teman-teman ya, yang udah bacaannya udah pakai make up itu seperti penceramah kondang gitu ya. Kok pakai make up stylenya udah seperti ustadz gitu loh teman-teman ya. Bang Aras saja nggak pernah ceramah seperti itu ya teman-teman ya. Saya ini yang macaknya seperti ini kok ceramah ya. Kan lucu ya. Kirain itu Bang Aras itu nggak bisa ngaji teman-teman, kemarin ternyata jago ya ternyata. Karena saya melihat videonya itu beberapa itu memang bisa ngaji teman-teman, bisa ngaji seriusan teman-teman. Kirain cuma konten ya. Bang Aras ini pasti juengkel ini teman-teman. Saya ajak review untuk melihat perkembangan dari pohon alpukat saya teman-teman, pohon alpukat Miki yang saya top working dengan alpukat sub 034. Dan kebetulan sekarang pohon Mikinya itu berbuah teman-teman, ya masih seukuran segini lah. Itu di umur 2 tahun teman-teman, itu berbuah teman-teman, padahal bibit dari sortiran. Nanti akan kita reviewkan teman-teman, nanti saya ajak review untuk melihat ke kebun. Dan sekarang menginjak tahun ketiga teman-teman, dan ini udah berbuah yang kedua teman-teman. Tapi kalau Miki itu gini teman-teman, Miki itu nggak kayak yang lain teman-teman. Miki itu berbuahnya terus menerus. Jadi saya katakan berbuah terus menerus karena 4 bulan kemarin kita udah panen juga teman-teman. Nggak banyak buahnya, cuma di pang sebelah sini dan sebelah sini gitu aja ya. Sekarang yang di buah kedua setelah 4 bulan setelah kita panen itu berbunga lagi teman-teman. Setelah berbunga sekarang udah jadi buah. Jadi Miki itu memang terus-terusan gitu loh. Cocok untuk teman-teman di daerah MDPL rendah,
kalau bisa ya di bawah 500 teman-teman untuk dikembangkan Miki, karena Miki udah terbukti terbukti gampang berbuah dan buahnya itu terus menerus. Kalau berbuah terus menerus tuh enak teman-teman. Ketika harga alpukat naik, teman-teman masih bisa jual. Ketika harga murah, teman-teman juga masih bisa jual teman-teman. Jadi lebih menguntungkan kayaknya tanam Miki teman-teman. Ataupun tanam varian yang lain boleh teman-teman, bebas. Kita ajak untuk melihat review ya kebunnya teman-teman ya, lihat pohon induknya ya Miki, daripada lihat wajah saya yang ganteng ini kan teman-teman nanti bete. Ini mesti ada yang jengkel kalau saya lus-lus pipi seperti ini teman-teman. Kita ke kebun ya teman-teman, lihat pohon alpukat yang berbuah ya. Nah ini buahnya seperti ini teman-teman, ini Miki. Nah ini pendek teman-teman, ini tingginya itu cuma 2 meter teman-teman. Lagi berbuah. Memang nggak banyak teman-teman, memang nggak berdompol-dompol seperti itu ya kalau Miki, karena kan buahnya terus menerus teman-teman. Jadi ada saja gitu loh di tiap, nanti setelah habis gitu berbuah lagi. Nah itu di atas juga banyak teman-teman. Kita mereviewkan untuk mendekat ya. Nah ini buahnya juga teman-teman. Nah ini, dan nggak ada ulatnya kalau Miki teman-teman. Nah ini udah gede ya. Nah ini ada 2. Nah ini itu di atas juga ada teman-teman. Pohonnya nggak tinggi, ini pohon paling ya 2,5 meter lah. Coba kameranya saya balik ya teman-teman ya. Nah ini penampakan pohonnya seperti ini teman-teman. Ini kan nggak tinggi, cuma seukuran saya 2,5 meter lah kurang lebih teman-teman. Sudah ada buahnya.